Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto dalam program Tokoh Kita bersama tokoh ya kan, seniman ya kan. Seniman tapi beliau sebenarnya banyak aktivitasnya sebelum itu ya kan. Ya, beliau juga pernah menjadi aktivis penggiat anti korupsi ya kan. Juga pernah di dunia media juga ya kan. Dan di manajemen yang lain juga banyak ya. Dan beliau ini yang merupakan alumni Universitas Indonesia. Nah, beliau juga alumni anggota Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia atau ILUNI UI. Seorang pencipta lagu untuk Anies Baswedan sebagai capres ya kan. Nah, kita akan bincang-bincang sejauh mana beliau menciptakan lagu hingga lagunya viral ini gitu kan. Ada 5 buah lagu kalau nggak salah nih ya kan. Nanti kita akan tanya jauh mana lagu tersebut. Baik, pemirsa Ratas TV, saya perkenalkan ini adalah Bang Haji Baron Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bang Baron. Selamat sore Mas Agus. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Agus. Alhamdulillah baik, sehat Bang Baron. Iya, Bang Baron terima kasih sudah mengunjungi studio kecil Ratas TV. Bang Baron, ini mungkin bisa jelaskan atau dipaparkan lah itu kan. Ini lagu Anda nih sudah mulai viral nih, lagu mengenai Pak Anies sebagai calon presiden gitu kan. Nah, kita ingin tahu dulu apa latar belakangnya Anda membuat lagu untuk Pak Anies tuh. Kenapa nggak buat capres yang lain? Kenapa hanya Pak Anies gitu? Silakan Bang Baron. Oke, terima kasih Mas Agus. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan saya Baron Sai kalau di entertainment-nya. Kebetulan saya sebelum nulis pernah bekerja di musik ya, di musik label manajemen gitu. Ada juga di film juga di PH ya. Jadi artinya dunia entertainment bagi saya bersahabat gitu. Nah, kenapa saya penulis lirik lagu-lagu Anies ya? Nah, pertama memang yang mengilhami penulisan ini yang latar belakangnya adalah pendidikan saya di sastra ya. Yang sering nulis, sering baca ya sama Mas Agus ya, sehingga ada di kepala dituangkan dengan kata-kata dan sebagainya. Nah, kenapa Pak Anies? Saya melihat gini, di tengah-tengah kurang besaran atau banyaknya baliho-baliho atau spanduk-spanduk Pak Anies di di tengah-tengah masyarakat di perkotaan maupun perkampungan, bahkan ada baliho yang besar Pak Anies pun dicopot ya sama ada di itu ya oleh Satpol PP, Satpol PP dan sebagainya. Dan bagi saya itu menjadi sebuah perhatian kami. Dan di sini akhirnya saya coba untuk mengeksplor kemampuan saya yang saya miliki, ya baik ilmu maupun produksi ya, biaya sama saya. Ya saya sendiri ya alhamdulillah yang ini. Kenapa? Saya mengidolakan beliau ya, Pak Anies dan Pak Imin, Pak Anies ya, bahwa di tengah-tengah kesepian kita terhadap figur-figur pemimpin yang menjadi menjadi panutan, saya lihat kok hadir nih seorang sosok gitu, Pak Anies. Tentunya ya saya sebelum ini sebenarnya saya udah tidak mau lagi terjun ke dunia seperti ini ya, tapi saya melihat perkembangan pemerintahan kita yang begini stagnan ya, gitu, sehingga mengundang keinginan saya untuk partisipasi ya terhadap terutama pesta demokrasi ini ya. Pak Anies, kenapa Pak Anies? Pertanyaannya mungkin mendasar. Saya melihat sosok Pak Anies itu bagi saya itu sebuah teladan ya, pemimpin masa kini ya. Bahkan saya pernah mencari baik googling maupun ke teman-teman bukan baiknya Pak Anies. Saya minta buruknya Pak Anies. Iya. Hampir tidak ada atau nggak ada? Tidak ada. Gitu. Baik. Kenapa? Saya lihat Pak Anies kan sosok yang selain pejabat sebagai pemimpinnya juga ya, pemimpin yang yang jadi panutan tadi ya. Banyak pejabat yang tidak bisa menjadikan sosok pemimpin menjadi panutan pada masyarakat.
Saya lihat beberapa teman saya bahkan yang dulu di media ya, wartawan Ya. baik junior senior, bro ada nggak sih bro negatifnya Pak Anies gitu? Iya, Bang. Kan kecenderungan kalau pejabat, maaf ya, harta, tahta, wanita gitu ya. Ya. Kalau tahta ya beliau memang udah ada pernah di gubernur, pernah di menteri ya, Ya. dan tidak masalah. Terus wanita juga tidak ada gitu. Terus apa tadi Tahta. apa harta, Tahta. mohon maaf ya, mungkin dari sekian capres seumur hidup di Indonesia ya, beliau gitu yang apa bahkan rumah aja nyicil gitu kan. Ya. Coba siapa yang nggak prihatin? Artinya apa? Di situlah story teladan yang saya sehingga saya terpancing untuk menorehkan guratan pikiran saya, hati saya terhadap lagu-lagu Anies. Ya. Itu Pak. Ya, baik, menarik nih. Jadi dalam pandangan Anda ini bisa dikatakan dari 3 pasangan calon Pak Anies merupakan capres yang termiskin ya, Bang Baron? Ya, miskin dalam pengertian tadi ya kemampuan itu ya apa namanya materi ya. Tapi tidak miskin akhlak ya. Tidak miskin gagasan dan sebagainya. Itulah yang menjadi pegangan kita ketika kita butuh seorang pemimpin yang berintegritas, tidak hanya berintegritas, tapi pemberani. Ya, integritas juga kalau pemberani sama aja menjadi penonton. Kalau kapasitas ya tidak diragukan ya. Apa namanya bahkan di dunia luar pun beliau sudah populer gitu ya. Sangat prihatin atau sayang ya kalau sampai beliau tidak terpilih menjadi presiden. Dan saya yakin akan terpilih karena masyarakat kita sudah berakal sehat ya. Maksudnya apa namanya tahulah apa yang benar dan salah, yang berintegritas dan tidak gitu. Ya, pemirsa Retas TV dimanapun Anda berada, ini menarik ya kan. Jadi tamu saya kali ini merupakan seniman ya, tapi sebenarnya beliau selain seniman juga punya latar belakang yang dulu pernah terjerat anti korupsi juga, ya kan, juga seorang aktivis juga, ya kan. Tapi belakangan ini beliau menekuni di bidang seni, yaitu menciptakan lagu. Nah, ini menarik. Jadi ini juga sekaligus apa namanya, ada pandangan dari beliau tadi soal sosok Pak Anies kan, beliau sudah katakan semua tadi kan. Nah, jadi kalau yang dapat saya tarik ya kesimpulan dari apa namanya statement Anda, Bang Baron. Jadi Anda ini menciptakan lagu, membuat lagu untuk Pak Anies ini dalam rangka mensupport beliau ya, dalam artian mensupport sesuai dengan kemampuan Anda di bidang seni kan itu, membuat lagu gitu kan. Yang karena Pak Anies dari sisi mungkin yang dikatakan tadi, sisi materi, logistiknya mungkin kalah jauh dibandingkan calon-calon yang lain. Sehingga Anda membuat lagu ini dalam rangka untuk mensosialisasikan figur Pak Anies melalui lagu yang Anda ciptakan itu. Kalau bedanya lagu dengan baliho, spanduk ya. Spanduk dan baliho itu ya mungkin hanya retorika terbatas. Ya bukan jelek, bukan apa. Tadi bilang saya nilai strategisnya, nilai edukasinya kepada masyarakat itu saya pikir lagu lebih komprehensif ya. Coba perhatikan atau apa dari lirik-lirik lagu yang saya ciptakan itu seluruh kontennya adalah bukan hanya sekedar informasi tapi edukasi kepada masyarakat apa itu rekam jejak misalnya dan sebagainya. Dan itu yang seharusnya masyarakat atau rakyat banyak disuguhkan oleh sesuatu yang informatif, yang jujur, yang tidak rekayasa ya, yang tidak palsuan dan sebagainya itu. Itu dan lirik saya, insya Allah bagi pemirsa yang mendengar lagu-lagu bukan hanya lagu saya ya, lagu Pak Anies keseluruhan ya, itu dapat membantu apa namanya tentunya terhadap kemenangan bagi Pak Anies ya dalam menaikkan elektoral. Karena kenapa? Dengan semakin banyak masyarakat mendengar lagu-lagu Pak Anies, Imin, semakin tercerahkan gitu. Paling tidak penyeimbang ya, penyeimbang dari rekayasa-rekayasa yang dia buat dari pasangan lain gitu. Bahkan dalam lirik lagu ada satu yang menarik tuh Pak Anies bukan capres eksperimen, bukan capres yang coba-coba. Dan itu saya tuangkan dalam lagu Pak Anies yang musiknya terinspirasi dari lagu-lagu PSP.
orkes PSP zaman dulu gitu, musiknya ya gitu, gitu. Karena kenapa? Bagi saya menciptakan sebuah lagu seperti kayak campaign seperti ini harus seperti apa ya, yang populer ya, yang populer. Karena supaya masyarakat tidak terlalu beradaptasi tidak terlalu lama. Saya pernah melihat Pak SBY, pertama kali Pak SBY Pak Capresan, mau tahu nggak lagunya yang dipakai lagu apa? Yang Indomie seleraku, SBY presidenku. Artinya apa? Mudah masyarakat menangkap itu, oh gitu, nempel, dan itu terinspirasi ya, saya buat lagu-lagu Pak Anies itu agar mudah dicerna masyarakat gitu. Tadi menarik lagunya yang pertama kalau nggak salah tadi saya sempat mendengar juga yang KSP tadi ya. Iya. Nah, itu musiknya atau inspirasi dari kalau nggak salah PSP, senior saya. Iya, senior PSP, dan seperti mirip liriknya dengan lagu Betawi ya. Du Fatime 5 tahun jadi jande, kalau salah gitu. Iya. Betul. Ya, kenapa saya ambil benang merahnya, Mas. Dari lagu itu betul. Saya ambil dari lagu Fatime PSP. Kenapa dari 5 tahun, ada kata 5 tahun kan? Iya. Saya dari benang merah itu saya gali, Mas. Iya. Apa sih yang 5 tahun tentang Pak Anies? Apa? Gubernur. Iya. Nah, kalau menteri kan ya karena beliau tidak disampaikan. Tidak selesai kan? Jadi menteri. Nah, akhirnya apa? Oh, gubernur yang 5 tahun gitu. Nah, itu Mas saya gali di situ, saya urai cerita itu yang sampai titik benang merahnya 5 tahun. Nah, sehingga masyarakat terinformasi ya, teredukasi juga di konten-konten itu. Banyak kok di konten itu tidak hanya sekedar lagu yang entertain, tidak, tapi edukasi. Gitu Mas. Ya, jadi memang lagu ini juga sebagai penghibur ya, Bung Warni, penghibur masyarakat sekaligus juga untuk menarik minat pemilih ya, Bung Warni ya. Baik yang sudah sudah paham, udah militan, yang suka dengan Pak Anies, maupun yang mungkin masih yang swing voter nih, masih galau nih gitu kan. Itu masuk tujuannya begitu, Bang Baron, lagu yang diciptakan itu? Iya. Banyak, bukan hanya dari PSP juga, dari Bang Roma pun ada lagu yang dari Roma Irama. Saya ambil terinspirasi ya, menurut saya. Supaya apa tadi? Supaya masyarakat kita memudahkan gitu untuk mengingat, terus merasakan keindahan sebuah lagu gitu. Karena kalau lagu baru perlu adaptasi, Mas. Itunya Mas, itu hanya strategi aja sih, Mas. Strategi influence ya kalau dalam bahasa populer jadi kalangan musisi ya. Gitu. Jadi ada salah satu lagu saya ambil dari lagunya Pak Bang Haji Roma Irama, Jiwa Muda. Itu ada dari lagu Darah Muda. Saya itu judulnya Darah Jiwa Muda. Gitu, dan itu segmennya supaya masyarakat muda tahu tentang siapa Pak Anies, siapa Pak Imin dan sebagainya. Dan saya lihat ini dua-duanya pasangan yang nyaris sempurna ya, karena beliau sudah meniti karir sampai level menteri ya. Kalau sampai menteri kan udah tinggal lagi presiden. Artinya dua-duanya pernah jadi menteri yang tidak dimiliki oleh paslon lain. Gitu itu menjadi parameter ya, parameter masyarakat bahwa jangan pernah ragu dengan pasangan Imin, karena secara intelektual, secara integritas, baik secara karir politik, menteri kan boleh bilang karir politik ya, sudah mumpuni ya, sudah melalui jenjang, tidak yang karbitan, tidak yang rekayasa, tidak yang palsu dan sebagainya. Demikian, Pak. Iya. Baik, menarik nih. Memang beliau katakan tadi sudah lama di dunia entertain kan, dunia musik kan. Kalau nggak salah Anda punya grup band juga ya? Saya dulu manajer dari grup terkenal ya, band Voodoo ya. Oh ya. Band Voodoo, manajer Voodoo. Band Voodoo itu yang terkenal ada manajernya, Bang? Manajer ada, Pak. Tahun 90-an ya gitu. Iya. Salah satunya ada beberapa logo dan sebagainya. Dan saya juga menciptakan orkes yang PSP loh, Mas. Saya 2 kali ada di YouTube, itu OMABN. OMABN itu orkes milenial,
apa namanya anak bioskop nasional. Itu komunitas teman-teman saya kecil dan musisi semua. Itu akhirnya saya keluar, saya dirikan lagi. Saya berkolaborasi sama alumni KJ. Iya, iya. Namanya Orkes Milenial Cipok. Cipok tuh Cikini Depok. Oh. Jadi Cikini itu alumni KJ, Depok itu saya alumni UI. Iya, iya, iya. Setelah itu saya bubar, keluar lagi. Saya bikin sekarang OM Manies. Jadi Orkes Milenial Masa Anes. Oke. Ini Ya, diciptakan saya sekarang ownernya. Di menjelang ini ya, masa-masa pilpres ya, Bang. Iya, partisipasi ya, Mas. Iya. Kita partisipasi aktif ya, apa namanya? Ini kan pesta demokrasi ya. Iya. Ya, bukan pesta dinasti aja gitu maksudnya. Iya, bukan pesta oligarki, tapi pesta demokrasi, artinya pesta rakyat Indonesia keseluruhan gitu. Iya. Itulah kita harus banyak partisipasi, dan itulah parameter demokrasi itu sehat ya. Iya, iya. Ya, pemirsa Artas TV dimanapun Anda berada, ini semakin menarik ini. Ya, karena biasanya kita undang sini tokoh-tokoh politik atau yang lain, tapi ini seniman. Ya, ini agak spesial juga kan, karena. Jadi menarik. Seperti apa sih sebenarnya sosok Pak Anies di mata seniman, terutama ya teman-teman Anda lah, Bang, ya kan. Tentu ini kan Bang Baron kan punya komunitas juga, komunitas seniman atau budayawan lah gitu kan, ya kan. Mungkin bisa diceritakan juga itu kan, barangkali dari teman-teman komunitas seniman yang Bang Baron punya atau yang Bang Baron miliki, kan, sosok dari mereka seperti apa sih, atau masuk mereka melihat Pak Anies dan punya harapan apa sih terhadap Pak Anies gitu kan. Untuk Indonesia umumnya maupun untuk masyarakat seniman sendiri khususnya gitu loh. Ya, kalau saya bincang-bincang sama beberapa teman saya musisi, produser musik ya, bahkan beliau Anies, bahkan lagu saya digawangi oleh teman musisi saya ya, musisi bahkan sarjana IKJ, sarjana musik alumni IKJ juga yang support saya, tapi memang kan beda-beda cara orang mengeksplor ya, mengekspresikannya gitu. Pada prinsipnya mereka setuju, justru dengan mereka terlibat meracik ramuan musiknya itu, kan itulah sebuah fakta mereka pilih Anies, dukung Anies gitu. Bahkan mereka, apalagi kita harus berkarya. Ya intinya sih memang berkarya, tapi berkarya di sini yang bermanfaat ya, maksudnya untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ini loh Mas, makanya saya sih menghimbau ya, berharap kepada para teman-teman siapapun yang memiliki kemampuan, kata dalam hal ini musik dan sebagainya, ya beri pencerahan pada masyarakat melalui lagu-lagu. Disinilah sebetulnya kesempatan kita untuk memberikan kontribusi pada bangsa negara. Bukan, maaf ya, bukan ya kebetulan Pak Anies ya pilihan saya ya, tapi secara keseluruhan itulah bertanggung jawab terhadap keselangsungan hidup bangsa dan negara. Anda bayangkan kalau misalnya masyarakat tidak tercerahkan ya dengan tidak terinformasi dengan berita tersendiri ya, TV dan itu kan terbatas ya. Tapi ya dengan lagu saya yakin juga tidak kalah strategisnya. Mereka tercerahkan ya, terinformasi ya saya juga mengajak juga musisi-musisi yang misalnya Pak Ganjar ya, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud atau Pak Prabowo, paslon lain lah ya, katakanlah ayolah bereksplor lah itu. Kita dalam pilpres ini berpartisipasi, kita ya kalau dalam bahasa Bang Rocky Gerung ya argumen ya, bukan sentimen ya, gitu. Artinya argumen melalui kata-kata, berargumen melalui cerita. Itulah sebuah lagu. Artinya Anda Bang Baron juga meminta silakan pasangan lain, para seniman yang mendukung pasangan lain silakan monggo berkarya, berkarya secara sehat gitu kan. Jadi ini saatnya para seniman menunjukkan jati dirinya, menunjukkan kontribusinya terhadap pasangan calonnya masing-masing kan. Gitu. Tapi yang memang yang terpenting adalah ada sebuah etika yang harus kita kita pegang. Ya alhamdulillah dalam lagu-lagu saya tidak mendiskreditkan pasangan lain.
Ya. gitu. Marilah kita saling mengagungkan idola kita masing-masing ya. Ya. Gitu, itulah yang sehat ya. Gitu. Dalam lagu saya tidak ada satupun yang katakanlah yang memojokkan gitu. Ya. Saya ingin membangun sebuah bangsa yang sehat ya. Ya. Bangsa yang tidak berangkat dari permusuhan. Makanya lagu-lagu saya itu insya Allah lah lagu-lagu yang dapat diterima akal sehat ya. Ya. Bisa dijelaskan Bang, dari 5 lagu itu apa saja judulnya? Ke pemirsa silakan dijelaskan. Ya, lagunya yang terakhir, lagu yang terinspirasi dari orkes PSP ya, lagunya Oh Pak Anies. Ya. Dan itu lagunya katanya viral ya. Ya. Terus ada lagi Jiwa Muda. Ya. Jiwa Muda itu terinspirasi dari lagunya Darah Mudanya Bang Roma. Ya. Ada lagi lagu Perubahan. Ya. Saya sebetulnya lagu Pak Anies ada 50 lagu Mas. 50 ya? 50 Mas. Ada di komunitas saya 50 lagu. Tapi yang beberapa, kenapa? Ya maaf, keterbatasan saya dalam hal memproduksi Mas. Ya artinya kan saya memproduksi, itu pakai uang saya tuh Mas. Saya walaupun teman-teman bantu juga kan, saya harus bayar sewa studionya, mesti kasarnya berikan ke mereka secara profesional, walaupun harga temennya, gitu. Ya itu Mas, gitu. Ada lagu, bahkan ada lagu yang dari yang saya belum ini, tapi ini cukup bagus ya, lagu dari Begadang, dari judulnya Begadang, sama Irama, itu belum, itu kalau lagu itu bagus untuk mendidik kita semua gitu. Banyak lah Mas lagu-lagu saya yang untuk pasangan Imin ini yang belum saya produksi Mas. Ya luar biasa. Jadi Anda dengan ini Bang Baron dengan biaya tenaga terserahkan semua untuk membuat lagu ya. Siap. Dan ini sangat bagus menurut saya ya kan. Seniman berkarya di pesta demokrasi ini ya kan, mendukung sang calon dan mereka memberikan pencerahan atau hiburan kepada masyarakat ya kan, itu kan. Bang Baron, kita melihat sekarang ini juga banyak pemilih muda. Nah, apakah Anda juga melihat itu sebuah ceruk ya kan, suara yang perlu digali oleh Imin, mengingat kita ada bonus demografi, jadi suara milenial ya, itu Gen Z dan milenial itu cukup signifikan gitu kan. Nah, apakah lagu yang Anda ciptakan itu juga akan menyasar mereka untuk mempengaruhi mereka agar tertarik dengan Anies dan Imin? Oke. Saya memang melihat ada dua komponen yang perlu disasar ya. Yang pertama adalah masyarakat ekonomi bawah. Makanya lagu-lagu saya ada yang bernuansa dangdut. Ya, orkes gitu. Ya itu salah satu strategi saya. Terus juga ada lagu yang lebih edukasi, yang lagunya pop ya. Itu ke milenial gitu. Bahkan ada lagu saya yang segmennya untuk senam. Saya menciptakan lagu itu Mas, untuk supaya kaum milenial, kaum ibu, semua segmen itu bisa dijadikan juru senamnya Amin. Gitu Mas, judulnya Rindu Amin. Gitu ada di YouTube saya di UNI TV Mas. Oke. Mas. Nah, ini tentu pemirsa penasaran juga nih kan, lagu yang Anda katakan tadi Bang Baron. Tadi yang menarik adalah lagu, kalau nggak salah saya juga pernah membuka tadi beberapa lagu ya kan. Di antaranya tadi ini saya lihat, coba nanti biar pemirsa juga tahu ya kan, seperti apa sih lagunya Bang Baron ya kan. Nah, ini lagu yang tadi yang liriknya seperti Duh Fatime. Nah, itu menarik ya kan. Nah, kita pengen lihat juga. Oh, Pak Anies 5 tahun jadi gubernur, banyaklah karya yang sukses bikin termasyur. Oh, Pak Anies 5 tahun Jakarta teratur, banyaklah orang yang kagum dan bersyukur.
semangat juang untuk perubahan, pemimpin wujudkan perbaikan, hingga nyata rasa keadilan. Banyak juga orang yang komen, Pak Anies idenya keren, dia pantas jadi presiden, rekam jejak yang bikin begen. Pak Anies jujur tegas, Pak Anies santun cerdas, memang dia pilihan yang pas. Oh, Pak Anies bukan capres eksperimen. Banyaklah orang yang bilang dia kompeten. Oh, Pak Anies bukan cuma pandai argumen. Banyaklah rakyat yang dukung dia presiden. Pak Anies jiwa peduli pada rakyat setulus hati, untuk negeri dia mengabdi, bangsa maju tanpa korupsi. Pak Anies sikap toleran, merangkul segala lapisan. Pak Anies penuh harapan, prestasinya tak diragukan. Pak Anies anti korupsi, Pak Anies penuh solusi, Pak Anies Presiden RI. Ya, pemirsa, demikian tadi sekilas lagunya Pak Anies ya. Lagunya cukup energik gitu kan. Memang musiknya enak ya, menggugah, bikin orang ikut berjoget kayak gitu. Ya, ini menarik Bang Baron. Ini sengaja Anda membuat ritme atau syair serta aransemennya itu dengan lagu PSP itu memang seperti itu ya, untuk menarik masyarakat gitu kan. Nah, kenapa nggak musik-musik yang mungkin sekarang lagi sedang ngetren, musik anak muda gitu kan, musik-musik PSP versi yang lama gitu. Oke. Kebetulan saya memang penggemar penggila ya PSP ya. Oh. PSP itu beliau tuh senior kita ya. Jadi UI kan. PSP itu singkatan dari PSIP. Pancaran Sinar Pertolongan ya. Oh ya, itu kalau lagu-lagu beliau kan yang zaman 70-an ya, Bang ya. Iya, itu sampai 80. Ya, OM itu kan beliau tuh orkes moral. Iya. Ya kan, kalau yang dulu orkes Melayu, terus beliau orkes moral. Nah, kalau saya bikin OM-nya orkes milenial. Oke. Nah, gitu. Jadi saya 3 kali saya bikin orkes seperti itu. Nah, kenapa salah satu musik yang saya inspirasi dari beliau, selain juga yang lain juga ada cukup yang variatif ya, jenis musiknya, genrenya. Nah, saya ingin membuat menciptakan sebuah lagu yang dinikmati oleh semua level, gitu. Dan kalau lihat bahasanya kan tuh bahasa bikin kan bahasa Indonesia nggak ada, tapi orang sudah bahasa sehari-harian gitu. Bahasa Indonesia itu mah tidak baku. Iya, gitu. Itu ingin saya tonjolkan bahwa Pak Anies itu bukan sekedar intelektual dalam pengertian kaku, tapi Pak Anies itu komprehensif ya. Maksudnya Pak Anies itu semua level tuh bisa diterima menurut saya. Gitu. Nah, itulah yang ingin saya tawarkan dalam lagu yang terinspirasi dari lagunya PSP itu. Ini gitu. masuk dalam rangka mengkampanyekan Pak Anies juga dengan lagu Anda nih, Bang Baron. Iya, Pak Anies, karena saya bilang tadi kebetulan saya dalami tentang sebelum saya nulis saya memang dari tahun 99 saya berhenti ya untuk terjun ke politik. Dulu saya pernah bongkar kasus korupsi 8 triliun sehingga waktu saat itu saya stop nah kesininya kok sekian tahun ini Republik kok stagnan saya bilang tadi. Sehingga saya memancing saya untuk ingin tahu siapa ya figurnya, ternyata ada sosok Pak Anies.
Ya. Saya bilang tadi, Pak Anies saya mohon maaf, itu saya tidak ada yang support ya, tidak support dalam pengertian backup materi dan sebagainya. Ya. Ini dari saya, dari usaha saya untuk memproduksi ini gitu Pak. Ya. Karena saya yakin, karena saya bahagia dan saya juga punya tanggung jawab moral ya kepada masyarakat luas yang belum tersentuh informasi secara edukasi tentang siapa beliau itu Pak Anies gitu. Kita bicara fakta, bicara realita dengan rekam jejak. Itulah yang menjadi acuan kita bersama, Pak. Dengan lagu-lagu yang diciptakan untuk Pak Anies, apakah Anda yakin bahwa masyarakat juga akan terpengaruhi gitu kan, sehingga tertarik kemudian memilih? Karena kan kita tahu ada 3 aspek, yaitu popularitas, ya kan, akseptabilitas dan elektabilitas, ya kan. Ada orang populer, ya kan, tapi belum tentu diterima dan belum tentu dipilih, ya kan. Ya, yang bagus adalah populer, diterima dan dipilih. Nah, ujungnya adalah goalnya dipilih kan gitu. Ya itu kan. Nah, ini sangat menarik menurut saya kan. Nah, ketika Anda membuat atau menciptakan lagu itu, apakah Anda juga punya rasa optimisme yang tinggi bahwa dengan ini wah lagu saya ciptakan nih, ini saya yakin masyarakat ini akan makin senang dengan Pak Anies nih, sehingga memilih Pak Anies kan itu. Bagaimana, Bang Amar? Ya, disinilah sebetulnya tentunya bukan hanya saya, semua masyarakat luas atau rakyat itu ya partisipasi aktif ya terhadap pesta demokrasi ini gitu. Nah, ya tadi kebetulan ya masing-masing punya cara ya, dan saya di sini melihat juga tadi punya tanggung jawab moral, kita harus membantu masyarakat memberi informasi yang sebenarnya itu bahwa ya Pak Anies lah yang terbaik dengan Pak Imin ya gitu itu keyakinan saya, karena keyakinan saya bukan hanya sekedar yakin, saya mempelajari, saya menelusuri ada satu ya yang mungkin jangan lupa di sini panutan yang saya melihat dari Pak Anies beda dari yang lain. Beliau begitu santunnya dengan ibu, beliau begitu mengibukan ibu gitu. Itu bagi saya, karena bagi saya maaf, saya penganut ibu adalah keramat hidup ya. Jadi disitulah saya tersentuh ya. Dengan kesantunan Pak Anies ke ibunya gitu, Pak Imin juga saya lihat ya waktu itu track recordnya Pak Imin, bagi saya ya mungkin ini Allah memberikan yang terbaik ya orang ini gitu, dan semakin yakin saya juga, semakin yakin dan semakin hampir tiap hari rumah saya bikin lagu Pak Anies loh. Terus kapan mau di itu yang terserah apa. Ada lagu gomblo juga Mas, saya bikin Mas tentang Pak Anies Mas. Energi positif saya itu Mas. Hampir tiap malam loh Mas, saya bikin itu lagu Pak Anies itu. Itu ya mungkin bagi pemirsa yang ingin memproduksi lagu-lagu yang masih ada di saya nih, silakan gitu untuk menyiarkan menyiarkan nilai-nilai. Sekali lagi bukan hanya Pak Imin, bukan hanya Pak Anies dalam pengertian personal atau Pak Cak Imin sebagai personal, bukan. Tapi di sini norma sebagai istilahnya sebuah kepemimpinan yang teladan nih Mas, yang harus kita suguhkan ke masyarakat, harus kita berikan informasi seluas-luasnya Mas. Luar biasa. Ini mudah-mudahan pemirsa dan para pendukung Pak Anies dan simpatisan masyarakat ya kan, termasuk dengan Pak Anies dan Pak Imin gitu kan. Ini pendukung Anda ini seniman-seniman ya. Ini Bang Baron ini adalah pendukung Anda Pak Anies dan Pak Imin ya kan. Ini sangat luar biasa ini kan. Anda ingin mengatakan kepada Pak Anies dan Pak Imin, Bang Baron, seandainya beliau melihat tayangan ini gitu kan, apa yang Anda katakan? Ya, mungkin Pak Anies lebih paham ya Mas ya. Karena dari rentetan rekam jejak tidak diragukan lagi. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai yang dipimpin
harus siap mensupport beliau. Iya. Gitu. Saya yakin Pak Anies lebih paham menguasai segalanya berikut Pak Imin dan jajarannya. Saya yakin Mas itu. Dan satu Pak Anies saya pesan jangan pernah kendor memperkuat KPK. Karena di sana nilai-nilai kebangsaan kita menjadi ukuran berbangsa dan bernegara. Ini menarik. Anda menyinggung KPK, Bang Baron. Ini apakah karena Pak Anies masa-masa pencapresan sempat dikriminalisasi oleh KPK, ya kan? Yang malahan ketua KPK-nya ya malah tersangka kan itu kan. Nah, seperti apa menurut Anda kan itu kan? Nah, apakah ini juga yang Anda katakan tadi, kalau ada cari apa sih negatifnya Anies gitu kan? Karena kan dari kubu seberang, apalagi buzzer banyak mengatakan, wah Anies begini-begini, dudukannya ini masuk Formula E, berburuan terus gitu kan. Caimin juga, ini kardus durian nih, suara-suara dari publik kan, yang menjat seperti itu gitu kan. Nah, seperti apa menurut Anda, Bang Baron? Iya, memang kalau bicara di berbangsa dan bernegara penuh dengan dinamika ya, penuh dengan dinamika. Tapi sebagai orang yang kita concern pada hal-hal yang kayak hukum ya sepanjang itu dalam hukum bisa dibuktikan atau bisa dipertanggungjawabkan, disitulah kita bersandar ya. Artinya saya berharap pelaku-pelaku yang penegakan hukum yang saya maksud, baik KPK, hakim, sebagainya, Pak Anies nanti pilih yang berintegritas ya. Bukan hanya kapasitas, tidak kapasitas perlu, tapi harus dibarengi dengan integritas. Dan itu sebetulnya kata kunci ingin mewujudkan bangsa yang baik ya, para penegak-penegak keadilan, penegak hukum yang berintegritas tinggi terhadap bangsa dan negara. Insya Allah dengan mereka banyak yang memegang jabatan di pemerintahan nanti Pak Anies yang berintegritas ya, itu saya yakin bangsa ini akan sehat, Mas. Itu Mas. Baik, luar biasa. Bang Baron, ini kalau nanti ya kan pada tanggal 14 Februari 2024 ya kan, kalau seandainya Pak Anies masuk putaran kedua ya kan, syukur tentu ya, alhamdulillah tentu ya gitu. Nah, namun kan kita nggak tahu seandainya, ini saya tanya nih, seandainya Pak Anies tidak masuk putaran kedua ya kan, apakah Anda termasuk juga seniman-seniman yang lain, para pendukung Pak Anies ini akan memberikan suara ke pasangan lain atau seperti apa? Tadi kalau Mas Agus berandai Pak Anies tidak masuk, beda mungkin dengan saya. Saya yakin Pak Anies masuk satu putaran. Oh gitu ya? Ya, luar biasa, luar biasa ya kan. Apa yang membuat optimisme Bang Baron sebagai seniman dan sebagai aktivis gitu kan, melihat itu? Ya, kita harus bisa menebarkan energi positif ya Mas. Optimis, yakin, sabar, tentunya dengan doa ya. Saya tidak berandai-andai, tapi saya yakinlah Pak Anies dan Pak Imin yang terbaik untuk memimpin bangsa ini yang Allah berikan. Gitu Mas. Mudah-mudahan ya. Oke, baik. Pemirsa Rasa TV di mana Anda berada, ini kita semakin hangat nih. Mungkin kita akan tanya yang terakhir buat Bang Baron nih, gitu kan. Apa harapan Anda, ya kan, baik secara pribadi maupun secara komunitas dalam artian Anda ini bisa dikatakan seniman gitu kan, karena kan pencipta lagu gitu kan. Nah, kira-kira seandainya Pak Anies jadi presiden, apa yang Anda harapkan? Ya kami sih sebagai masyarakat, sebagai rakyat kebanyakan ya berharap yang pertama adalah sebuah keadilan. Ketika keadilan itu bisa dirasakan, bahkan dalam diri saya juga dirasakan oleh penghuni negeri tanpa pandang bulu. Saya pikir itulah harapan semua, keadilan. Ya tentunya dari keadilan itu akan melahirkan kesejahteraan. Dan
disitulah saya yakin Pak Anies dan Pak Cak Imin ini menjadi prioritas itu Pak Mas Ya. Agus. Ya. Sehingga saya sekali lagi saya super yakin. Ya maaf beda ya yakin dengan takabur ya. Ya. Saya yakin tentunya keyakinan saya ada dasar ya. Pertimbangan dasarnya dari tadi ya. Kembali lagi dari rekam jejak. Ya. Rekam jejak bahkan yang begitu faktual ya. Ya. Baik. Ada lagi pesan untuk teman-teman seniman yang lain, untuk para pendukung Pak Anies, barangkali ada pesan dari Anda? Oh ya, sebagai pesan mungkin dari saya ya, mungkin kebanyakan teman-teman ya musisi maupun pelaku-pelaku musik ya, itu ya diberi kesempatan untuk berkarya lebih besar yang tentunya disupport oleh negara, gitu, yang yang selama ini kan maaf ya, para seniman para pelaku-pelaku musik musisi pelaku musik itu nyaris sendiri-sendiri gitu Mas. Ya itu memang perlu tuh disupport ya oleh negara, entah apa itu wujudnya, sehingga bisa go internasional tentunya gitu gitu Mas. Artinya jika Pak Anies nanti terpilih jadi presiden, ada yang mengatakan Pak Anies harus memperhatikan kesejahteraan para seniman dan menyupport mereka jauh lagi kan gitu. Iya. Dibandingin dengan yang sekarang. Ya, khususnya seniman dan umumnya masyarakat luas ya. Kalau tadi bicara pelaku-pelaku dari musik ya, pemerhati musik, pelaku musik, itu harus diberi support, terutama kemudahan-kemudahan ya. Kemudahan dalam hal katakanlah berurusan dengan dengan hak cipta dan sebagainya ya. Kalau bisa difasilitasi oleh negara, tidak lagi harus berbayar dan sebagainya gitu ya. Bahkan negara pun harus hadir ketika para pelaku-pelaku musik yang saya katakan untuk memfasilitasi ke luar negeri gitu Mas. Jadi go internasional. Ketika go internasional itu, maaf Indonesia akan didengar banyak orang Mas. Dan ada satu lagi Mas, saya menciptakan lagu dunia Mas. Udah jadi intinya tentang global warming. Wah, nah, luar biasa. Ya, itu tuh bahasa Inggris Mas. Itu menjadi mungkin bisa jadi lagu pegangan dunia ya ketika dan memang saya bingung untuk mau ke tampil ke luar negerinya bagaimana caranya saya masih. Nah, itu tadi ketidaktahuan atau atau musisi-musisi atau pelaku-pelaku musik ini untuk mengakses ke luar negeri itu sebaiknya negara hadir gitu Mas untuk membantu mereka. Karena seniman dan budayawan ini penting karena dengan berseni ya kan, dengan menciptakan karya seni ya kan, Indonesia bisa go internasional. Seniman bisa membawa citra baik, secara positif, mengangkat nama, harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional. Seperti itu, maka dari itu presiden nanti, kalau Pak Anies jadi harus memperhatikan itu, harus memperhatikan seniman. Ya, saya yakin tidak ragu dengan Pak Anies karena Pak Anies cukup itu ya terhadap seni care ya, peduli gitu. Insya Allah Pak Anies, saya berharap. Baik, terima kasih. Pemirsa, luar biasa perbincangan kita dengan Bang Baron Saifuddin ya. Beliau seorang pencipta lagu, seniman ya kan. Dan tadi sudah dipaparkan banyak hal ya kan mengenai mengapa beliau menciptakan lagu buat Pak Anies ya kan. Itu juga kemudian harapan beliau terhadap presiden terpilih nanti ya, terhadap Pak Anies gitu kan. Mudah-mudahan gitu kan. Dan beliau sangat optimis dan yakin. Aku yakin gitu kan katanya karena bahwa Pak Anies akan terpilih gitu kan. Baik, satu lagi oke, silakan. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang musisi yang membantu lahirnya lagu-lagu Pak Anies dari segi aransemen dan sebagainya, dan teman-teman alumni IKJ, Bang Al, Mas Sujud, Denny Debay dan kawan-kawan. Terima kasih partisipasinya beliau mengemas musiknya gitu, aransemennya dan sebagainya.
Ya, Mas. Baik, dengan tadi ini suara mudah-mudahan sampai ke masyarakat di mana berada, ke seluruh pelosok Indonesia gitu kan. Amin. Silakan ada viralkan, ya, gitu kan. Ada viralkan. Nanti ya ingin komen silakan nanti komen di channel YouTube Ratas TV kan itu kan. Baik, sampai di sini pemirsa Ratas TV ya, kehadiran tokoh kita ya kan, program tokoh kita di Ratas TV ini cukup menarik kali ini kan. Kita akan nantikan lagi tokoh-tokoh yang lainnya ya kan, yang kita undang yang lebih menarik lagi gitu kan. Dan apa namanya, kita berharap apapun dalam pesta demokrasi nanti tetap persatuan dan kesatuan terjaga, nah, ini kan. Betul Bang Baron? Ya, Sepakat ya? Setuju. Ya, kita dalam bingkai NKRI kan itu kan. Cukup sudah polarisasi yang sudah-sudah ya kan. Ini suara seniman juga tadi sudah menyatakan ya kan. Silahkan para seniman yang lain juga berkarya untuk calon yang didukung, monggo silahkan ya, tapi tetap harus memperhatikan koridor etika ya, tidak melulu sara ya, dan tidak ada black campaign atau negative campaign buat yang lain gitu. Baik pemirsa, sampai di sini perbincangan kita dengan sekali lagi dengan seniman ya, pencipta lagu untuk Pak Anies yaitu Bang Haji Baron Saifuddin. Terima kasih atas perhatian dan apa namanya kerjasamanya ya, pemirsa TV. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rata TV. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sukses. Ya, siap.